Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngapain kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Udah pada tahu belum lo bahwasannya teroris itu adalah pahlawannya TPUA. Kok bisa? Nanti lu denger aja dalam videonya. Nih sekalian ada video perdebatan sengit. Biasa kalau Bang Andi Azwan itu ketemu Roy Suryo. Bang Andi Azwan kasih data fakta yang benar. Roy Suryo langsung lari kemana-mana. Bahkan di sini Roy Suryo meragukan tuh yang namanya undang-undang. Akhirnya lari ke nilai rapot rankingnya Gibran. Ngaruh kagak tuh? Emang persyaratannya ada ya ranking berapa untuk jadi wakil presiden? Emang kacau otaknya nih. Nah, nggak usah berlama-lama. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go, kita play. Saya kembali mengatakan yang Mbak Elvira, ini jalan panjang yang tidak semua orang mau menempuhnya. Indonesia itu ada sekitar 8.000 profesor atau guru besar, kemudian 70 atau 80.000 doktor ya. Yang seharusnya masalah ini tidak akan pernah naik ke permukaan menurut saya. Kenapa? Dan saya tidak perlu berhadapan dengan Bang Andi Azwan dan Bang David Pajung ya. Mengapa? Karena hanya ada satu interpretasi bahwa yang namanya tidak memenuhi syarat itu maka sudah pasti tidak akan pernah bisa ada di posisi saat ini begitu. Tapi karena itu tadi ya perbedaan ini memang terasa sangat tidak mengenakan bagi bangsa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini, tapi bersyukur masih ada orang-orang yang masih mau berjuang. Bagi saya pribadi sebagai kuasa hukum TPUA, Rismond Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma itu adalah pahlawan hari ini. Ya, mengapa? Karena yang mereka lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Mereka mengambil resiko dalam hidupnya begitu. Jadi ini bukan politisasi, justru kami ini berjuang yatim kami. Tapi ya yatim ya, kita ini yatim loh, sendirian dan beresiko. Ya, belum lagi resiko dikriminalisasi dan segala macam. Nah padahal kami ingin mengatakan Mbak Elvira, jelas sekali bahwa untuk menjadi presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden sudah ada aturannya, ya kan? Pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah ini yang paling penting, coba dilihat, tidak ada suatu ketentuan yang terlalu tinggi. Yang dikehendaki itu hanya tamatan atau paling rendah itu lulusan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah kejuruan atau madrasah kejuruan aliyah dan yang sederajat dengan itu. Tidak diminta harus jadi doktor, tidak diminta harus jadi profesor, itu yang harus dipenuhi. Dan ingat, ijazah ya, bukan tanda ekualitas atau disetarakan begitu. Nah itu yang membuat mungkin rekan kami Bapak Subhan Palal hari ini percaya diri melangkah ke Pengadilan Jakarta Pusat. Mengapa? Karena seharusnya ini serahkan itu pada waktu ke KPU itu adalah ijazah SMA, bukan kesetaraan yang diberikan dibuat oleh pemerintah begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya begini Mbak. Saya mau merespon dua hal. Yang pertama Mbak Kurnia ya, nanti setelah itu Bung Refli. Yang pertama gini, ini kegagalan kita berpikir ya, kemandulan intelektual. Pertama, clear, jelas sekali tadi sudah disampaikan di Undang-Undang 7 2017 soal Undang-Undang Pemilu pasal 169 ayat R kecil yang dimaksud Mbak Kurnia tadi, bahwa salah satu dari sekian banyak syarat untuk menjadi capres cawapres itu salah satu yang dipermasalahkan adalah bahwa minimal lulusan SMA, madrasah, bla bla bla, atau yang sederajat ya. Cara kita memahami hukum itu adalah itu syarat minimal ya. Gibran memasukkan S1, otomatis SD, SMP, SMA gugur. Kalau mau masalahkan S1-nya ya. Terus di situ kalau jangan berhenti pada undang-undang pemilu. Undang-undang keputusan PKPU ya, PKPU 2023 situ bunyi kalau yang lulus dalam negeri itu cukup legalisasi ijazah, fotokopi, cap stempel. Itu yang terjadi dengan Pak Jokowi kan. Kalau lulusan luar negeri yang sederajat itu harus keterangan. Keterangan dari mana? Dari
institusi yang berwenang, yaitu kementerian. Ya, kalau itu ijazah yang mau dilegalisir atau diberi keterangan itu setingkat SMP, maka Dikdasmen. Ya, kalau yang S1-nya Gibran itu ya di Dirjen Pendidikan Tinggi, ya itu clear dua-dua. Jadi surat keterangan itu bunyi, Mbak, di PKPU. Yang PKPU mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi dua-duanya bunyi. Nah itu pertama ya. Jadi kita gagal memahami itu. Yang kedua, kenapa nggak mempersoalkan ketika kontestasi berlangsung? Ya, karena ini diketukan palu oleh KPU maupun MK. Sah. Artinya terlambat kalau terlambat. Nggak, Dan ini pembodohan publik. Tidak terlambat dan tidak pembodohan publik. Saya mau merespon tadi yang disampaikan Bung Refli juga soal pemberhentian atau pemaksulan dalam terminologi UUD NRI 1945 ya. Di amandemen yang keempat yang terakhir itu bunyi di pasal 7A yang disinggung tadi Bung Refli ya, soal kemungkinan untuk bisa diberhentikan capres atau presiden atau wakil presiden ya. Nah di situ kan bunyi, tadi sudah dijelaskan Bung Refli, kita sepakat kalau ada penyebab dan itu ada inkrah keputusan hukum. Misalnya tadi ada pelanggaran konstitusi ya, ada extraordinary misalnya korupsi ya, suap ya, kemudian perbuatan tercela sudah dikelirkan itu. Nah kalau nggak ada pintu itu, nggak ada masalah ketukan hukum, ketukan palu, inkrah, nggak mungkin itu terjadi. Kemudian kalaupun itu terjadi, dia harus masuk ke pintu DPR di pasal 7A. Prosedur pemaksulan itu ada di pasal 7A UUD NRI 45 ya. Di situ berbelit Mbak ya, berbelit. Belum lagi lewat MD3 ya. Undang-undang MD3 kan harus masuk dulu ke situ ya. Misalnya soal hak interpelasi, hak angket. Nah, keputusan hukum sah 2/3 rapat 2/3 sidang paripurna DPR harus setuju. Anggaplah itu disetujuin, harus masuk ke MK. MK akan menguji, tadi itu proses politik di DPR. Tahap kedua adalah proses hukum konstitusi, akan diuji apakah keputusan DPR itu untuk memaksulkan sah secara undang-undang, secara konstitusi apa enggak. Itu lewat MK. Sekiranya itu juga MK katakanlah memuluskan, itu sidang terakhir di sidang istimewa MPR. Terlalu berat. Hari ini mayoritas partai pendukung Prabowo Gibran itu mayority ya. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan. Kita menyenangkan diri kita yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Karena itu terlalu berat. Oke, konstitusi memberi ruang tapi nggak ada dasar hukum. Dasar hukum yang dibawa Pak Suban, kalau TUN sudah kalah kan, ditolak, dismisal ya. Di undang-undang TUN sudah kalah dia. Tinggal sekarang yang di sekarang masuk terus tuntutan 125 triliun ditarik, ya kan? Karena dia mengatakan berpikir nggak mungkin menang lah, karena ini sesuatu yang nggak ada dasar hukumnya. Undang-undang TUN itu sudah mengatakan dismisal, nggak memenuhi syarat, daluarsa, kemudian datanya nggak lengkap, ya. Jadi nggak ada ruang sedikit pun untuk itu terjadi. Yang berikut. Sebelum yang berikut saya undang dulu narasumber lainnya. Sudah hadir bersama kami Mas Roy, silakan. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Oke, ini masih yang berikut, kita lanjutkan dulu yang berikutnya Bang David, silakan. Jalan macet tapi pemaksulan insya Allah nggak macet. Berikutnya, yang berikutnya tadi. Jadi kalau itu mau dilakukan, karena kemarin ini kan Pak Suban sudah masuk di proses perdata ya. Narik soal tuntutan 125, minta katanya supaya rekonsiliasi ya, ada negosiasi apa segala macam. Itu ditariklah 125. Tuntutannya apa? Tuntutannya Suban harus Gibran mundur baru ada perdamaian. Loh, bagaimana mungkin yang harus minta penawaran perdamaian itu adalah Gibran yang dikorbankan, yang diburu-burukan namanya, difitnah ya. Bukannya Suban yang harus minta tuntutan. Dia yang menuntut, kemudian proses perdamaian harusnya Gibran yang menuntut balik kan. Akhirnya karena malu ya udah tarik tuntutan 125 triliun itu yang kalkulasi matematik, politiknya, akuntingnya itu nggak jelas dari mana 125 triliun itu. Per KPU yang ketiga, nomor 19 2023 yang ketiga, kapan? Yang terakhir sebelum nanti dilempar ya. Tolong jawab nanti ya. Itu jadi yang ketiga adalah legal standing. Legal standing Suban itu dari mana? Legal standing yang paling sah itu kekuatan hukumnya adalah kalau institusi misalnya partai politik yang ikut kontestan ya, kalau KPU yang komplain, kalau lembaga pendidikan sekelas kementerian yang komplain ya, itu baru sah. Kalau 275 juta setiap warga punya hak seperti itu, republik ini akan rusak ya.
kalau semua mengambil langkah seperti Subhan. Jadi jangan melakukan pembodohan seolah-olah setiap warga negara punya hak untuk melakukan tuntutan yang namanya keputusan ingkrah dari sebuah institusi negara sekelas MK dan KPU. Baik. Nah, ini baru pembodohan ini. Ini baru pembodohan. Hal yang misleading, saya kira saya harus perbaiki nih. Saya harus perbaiki nih. Karena jangan sampai kemudian pemirsa mengatakan seolah-olah benar. Begini ya. Oh benar yang saya katakan pasti. Banyak salahnya. Trust me, banyak tekstual salahnya. di undang-undang clear. Tekstual. Ya, saya orang hukum tata negara. Ya, saya juga ngerti hukum. Ya. Satu, Monggo. impeachment itu belum tidak memerlukan putusan ingkrah dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh Itu salah. satu. Udah salah tuh. Oh, no. Monggo silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang Ya kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi, Baca dan Baca dia terlibat buat. lain. tolong dengarkan saya ya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai misalnya klausul mengenai tidak lagi memenuhi syarat, maka prosesnya itu bukan proses ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prosesnya adalah proses di DPR. DPR kemudian membentuk panitia angket, melakukan inquiry, melakukan penyelidikan, lalu kemudian naik menjadi hak menyatakan pendapat, lalu kemudian naik ke MK dan lain sebagainya. Itu jadi sekali lagi keliru, salah kalau mengatakan harus ada putusan terlebih dahulu dari institusi pengadilan. Loh, kalau dikatakan terlibat korupsi, putusannya dari mana? Sebentar dulu ya. Anda ingin mengatakan terlibat korupsi? Ya. Tidak ada. Tetap inquiry dari DPR. DPR yang melakukan Kita nggak bisa inquiry. opini mengalahkan No. undang-undang. Nggak bisa itu. Anda Clear. nggak ngerti yang namanya forum privilegiatum. Tahu. Ya? Jadi konstitusi di dalam, mengatur itu. No. Nggak Di bisa. dalam, Nggak sebentar. bisa kalau nggak ada inkrah keputusan Bentar, hukum. saya jelaskan dulu. Anda memotong-motong saya kapan saya ngomongnya? Ya monggo silakan. Jadi, Supaya kita nggak dibodohi lah. oh, Anda yang Poinnya. membodohi orang. Ini bodohi orang. Iya, ini yang bodohin orang ini. Enggak, kita Jadi sama-sama Elvira ya, punya dokumen, dalam hukum Bu. tata negara, setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Saya harus beralih ke narasumber Saya kira lainnya. itu yang saya indikan ya. Kita beralih dulu Gitu. karena kami tampilkan juga ya peraturan Komisi Pemilihan Umum ini. Bang Andi meng-highlight Ya, saya yang meng-highlight disampaikan. ini. Ya kalau kita lihat ya kembali ya, kita mengacu kepada undang-undang pada PKPU itu yang tahun 2023. Kan beliau ini kan 2024. Ya, berarti kan mengacu pada undang-undang tahun 2023 undang-undang nomor 19 itu. Saya highlight di pasal pasal 18 huruf M. Ya, di sini. Bukti kelulusan berupa fotokopi jasa, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain. Nah, tuh. Yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nah, Ini surat keterangan, nggak ada surat keputusan. nah, tuh. Dan itu sudah mendapatkan surat keterangan dari Dikdasmen. Ya, clear. Yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini selesai untuk grade 12, setingkat SMA itu. Itu sudah clear bicara itu. Ya, kalau kita kembali satu lagi coba. Ini nanti perlu dicek. Saya udah cek langsung ke Yang pasal Dirjen 3. Kesehatan. Pasal Ini 3. nggak mungkin ini. Ini saya highlight juga kan. Bukti kelulusan sebagaimana Nah, ini dimaksud yang pada ngaco. ayat 1 Ini huruf yang ngaco M. ini. Dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang Inilah tidak pemufakatan memiliki jahat. bukti kelulusan sekolah menengah atas Iya. dari sekolah asing luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Kacau. Artinya apa? Yang SMA gugur. Gugur. Iya. Udah selesai artinya Begitu. S1-nya Gini. itu sudah. Gini, Ya, gini. dari MDS dia kuliah di mana? Di Bradford University. MDS itu ranking berapa? Cuma Kau udah bilang secara ranking. Iya, ini Gak ada bilang secara ranking. Kau udah ada ranking. Gak ada secara ranking di situ. MDS itu 1957 Iya, sudah berarti berdiri. kuno. Sudah Dan juga ranking ingat, 15.000 adalah dunia. tertua Enggak. di Singapura. Enggak. Tidak ada di Enggak ada Singapura orang itu mau masuk bicara lagi sekarang. ranking-ranking Sudah dikatakan diputus. dia. Karena Sudah dia tidak diputus pernah kerjasama kuliah dengan Bradford. di luar negeri. Udah saya ngerti. Pak Elvira. Dan tidak ada afiliasi. Pak Elvira. Yang dikatakan itu Lulusan adalah luar negeri, dia nggak MBA pernah online. ke luar negeri. MBA Saya online nggak money pernah line. ke luar negeri. Dia nggak pernah ke luar Money line. negeri. Ini ngaco. Makanya dia tidak tahu untuk Online itu. money line ini. Kita jeda dulu, kami akan Ya, kembali sesaat lagi. MBA online Manila. Mana Ya begitulah sob. Lo dengar tadi undang-undangnya dikasih tahu faktanya. Udah jelas banget tuh. Tapi Roy udah ngelak aja. Gak percaya tuh undang-undang kata dia. Mentok. Roy lari kemana? Apa tadi tuh dia bilang tuh ya? Kacau kayak ranking. Larinya ke ranking kan kocak. Tadi Kurnia bilang tuh. Orang minimal aja mintanya SMA, nggak perlu doktor tuh.
Artinya apa? Nggak perlu pintar-pintar amat. Itu syaratnya cuma SMA. Dan situ tadi dijelasin juga sama Bung Andi Azwan. Undang-undangnya ada jelas, clear. Tapi Roy masih ngotot aja, kayak nggak terima. Ujung-ujungnya ngeledek Andi Azwan. Aduh, ya begitulah ya orang-orang mereka ya. Udah mentok susah, udah kalah, ya udah. Larinya kemana-mana, ngina orang. Ya, begitulah tadi ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.